Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ngomong sunnah sama orang Indonesia, udah lewat. Ngomong sunnah kok sama orang NU, sudah lewat. Itu sunnah yang mudah yang sekarang, apalagi sunnah nikah 4, itu mudah. Yang penting siap diludahi sama dicakar, siap udah. Udah, iya nggak apa-apa itu. Wah itu, loh saya juga berani sebenarnya, tapi dia lebih berani tinggal. Lah itu, kenapa Gus Dur kuat? Gus Dur tidak pernah berdiri di atas namanya, selalu atas nama kemiskinan, atas nama penderitaan, atas nama rakyat. Jadi itu loh keadilan yang akan ditempuh oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Lah kenapa bangsa harus bangkit? Nah ini loh. Ini yang harus jadi catatan. Tahun 98, 99, semua sedang merancang bagaimana bangsa itu bangkit. Karena apa? Transnasional, sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Kekuatan manusia ke depan adalah kekuatan bangsa. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur semuanya bikin nation state, bikin negara bangsa. Artinya kita punya batas teritori. Orang tidak bisa lagi pergi keluar itu dengan suka-suka. Dia harus butuh paspor, dia butuh apa. Maka semenjak itu manusia sudah berbatasan dengan manusia yang lain. Itulah yang namanya negara. Makan tidak makan harus ditanggung oleh negara. Semuanya ditentukan, keamanan ada atau tidak, semua diurus oleh NKRI. Rukun tidaknya apa kata NKRI? Yang berbatasan sana rukun makan dan tidaknya ditanggung Malaysia. Yang sebelah sana rukun dan tidak makannya ditanggung Brunei. Ujung sana ditanggung Thailand. Itulah ketika kesepakatan membentuk nation state atau negara bangsa. Semenjak itu kemudian kita mulai memikirkan bagaimana bangsa ini bisa hidup. Bangsa ini bisa bangkit. Karena apa? Bangsa Indonesia, bangsa manapun itu berada di dalam dominasi bangsa lain. Bangsa Amerika mendominasi, bangsa Cina mendominasi, bangsa ini semua mendominasi. Setelah kita tilik dan kita diskusikan, ternyata bangsa yang paling kuat adalah bangsa yang bisa mendominasi. Kenapa bangsa itu bisa mendominasi? Karena bisa melakukan produksi sekaligus konsumsi. Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang bisa produksi konsumsi. Kenapa Amerika bisa kuat? Karena Amerika bisa memproduksi kebutuhannya dikonsumsi di dalam negerinya. Kenapa Jepang bisa bangkit? Karena dia bisa berproduksi dikonsumsi oleh negerinya. Kenapa sekarang Cina bisa bangkit? Dia bisa produksi dan dikonsumsi dalam negerinya. Korea kenapa bisa bangkit? Semua bangsa yang nggak bisa produksi dan gagal produksi pasti menjadi bangsa pasar, di mana bangsa lain mendominasi bangsa tersebut. Dan Indonesia berada dalam posisi titik di mana kita menjadi bangsa konsumsi, bukan bangsa produksi. Ini tantangan terbesar bangsa dimanapun. Makanya bangsa harus bangkit. Cara bangkitnya seperti apa? Bangun kebanggaan dan rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Kenapa Amerika bisa bangkit? Karena membangun kebangsaannya, kecintaannya dari anak-anak sudah dibangun. Sejarah masa lalunya dibangkitkan, dijelaskan kepada mereka sampai mereka bangga menjadi orang Amerika. Hollywood melakukan pekerjaan luar biasa, mulai membangun cerita tentang kebangsaan mereka, dari mulai Wild West sampai The Last of the Mohican, dia bangun. Ketika Amerika mulai tertekan oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini dibangkitkan. Berapa tahun
tahun 70-an mereka sudah melakukan itu. Kalah dengan Vietnam, bikin Rainbow 1 sampai 6. Bangsanya nggak boleh malu. Itu yang pertama kali dibangkitkan. Kalah dengan Irak, dia bikin Hotshot 1 sampai 2. Gagal dalam terorisme, bikin film 12 Strong, mereka kerja. Cina melakukan pekerjaan kebangsaannya mulai dari ular putih sampai ular hijau. Mulai dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Ya kan, Jepang yang paling berat kan harus menanggung dumping. Dumping itu pasar murah dalam negeri, pasar murah luar negeri, pasar mahal dalam negeri. Maka semangat Bushido dibangkitkan, mulai dari Oshin sampai samurai, dia bangkitkan. Bahkan samurai terakhir mereka dikasih nama Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Mereka bangun. Akhirnya mereka bangun. Korea modalnya cuma meja makan dan air mata, menggunakan drakor. Malaysia sudah mulai membangkitkan semangat masa lalu bangsanya lewat Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin menceritakan bangsanya tidak boleh pisah dengan anak-anak India, bikinkan toko kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut sama anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Bandung, kenalkan Susanti. Itu cara mereka membangun. Akhirnya dari situ kebanggaan pada bangsanya. Kita ikut. Akhirnya produk Amerika dibeli oleh orang Amerika. Dan kita ikut membeli produk-produk Amerika. Itu duit semua. Begitu Jepang membangkitkan semangat Bushido, dia semangatkan bangsanya. Setelah itu kita juga ikut membeli produk Jepang. Duitnya berapa? Ya, ayo Cina, kita sekarang mulai beli produk-produk Cina. Korea, kita beli produk-produk Korea dari mulai potongan rambut sampai bentuk celana. Korea, mie Korea. Akhirnya dunia dipatahkan oleh Korea. Musik dunia dulu dikenal, yang paling terkenal zaman kita kuliah itu ya, itu ya. Itu namanya Metallica. Sekali konser 6 juta orang yang nonton di Moskow tahun 91. Kayaknya nggak ada yang bisa ngelawan. Begitu Covid diajar sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. Sehari seminggu 4 kali. Saya hitung dalam 1 tahun apa yang terjadi. Dalam 1 tahun kekayaan yang bisa diambil oleh Korea dari BTS 2.500 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa. 2.500 triliun. Kapan Cibaduyut menjadi bagian dari branded internasional? Kapan Cireng menjadi branded dari internasional? Kapan roti unyil menjadi bagian dari makanan internasional? Kita belum bisa. Karena apa? Kita gagal mengkampanyekan budaya Indonesia. Dan itulah makanya, loh kenapa? Berat mikir bangsa sampai pingsan. Bawa. Wah, hebat PKB sampai pesertanya ada yang pingsan. Saking mikir bangsa. Nah, ya belum makan itu. Dari tadi lihat tumpeng nggak dikasih, pingsan dia. Loh kok nggak jadi? Sudah sembuh? Oh, ya. Oh. Itu tadi itu pengen lihat, itu kepengen. Saking kepengennya sampai pingsan. Nah itu loh. Jadi semua bangsa bangkit. Hari ini itu duit semua untuk operasional bangsa dan negara. Makanya negara manapun pasti bersaing di situ. Jadi bangsa itu kalau mau bangkit, yang pertama kali harus dibangun adalah kebanggaan pada bangsa dan negara. Dan PKB sebelum membangun kebanggaan pada bangsa negara, yang wajib adalah membangun kebanggaan pada Partai Kebangkitan Bangsa. Suatu yang nggak bisa ditawar. Orang bangga dengan partainya, bangga dengan bangsanya. Habis itu akan membeli produk-produk yang diproduksi oleh dalam negeri. Ayo,
Bayangkan, Prancis bisa membangun cerita bahwa satu tas mengalahkan satu kontainer tas mereknya Hermes. Dia bisa membangun cerita bagaimana baju robek lebih mahal daripada baju utuh. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Ayo kita coba. Kebangkitan bangsa harus dimulai dari membangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya NKRI harga mati. Loh, coba sekarang bayangkan, Cina berani membangun bangsanya, bertarung dengan siapapun. Makanya ketika dunia digital disepakati, Cina mendaftarkan hurufnya dalam algoritma domain internasional. Akhirnya dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba, dia ngelawan Facebook pakai QQ-Ren, dia ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Dan itu duit semua. Mark Zuckerberg lewat WhatsApp dan lewat Facebook dari Indonesia, paling tidak dalam 1 bulan itu hampir 200 triliun. Ayo. Itu kan cukup untuk membiayai pilpresnya PKB. Iya, selesai kalau itu aja. Bilang bahwa kami pemakai WhatsApp terbesar dunia, maka kita minta reward 2 hari aja untuk Indonesia. No, gitu. Itu duit semua. Jangan dikira bayar. Bayar. Dan PKB harus mempersiapkan diri harlah ini. Peralihan dari zaman analog ke zaman digital. Yang runtuh sudah berapa? Jangan manual. Selama 20 tahun ini yang analog runtuh berapa? Kita dulu bangga punya wartel, sekarang wartel hilang. Kita dulu bangga punya percetakan koran, ada koran bangsa, ada duta bangsa, duta masyarakat. Itu tahu-tahu koran hilang. Ayo sekarang, semuanya hilang. Ayo, Pak Pos hilang, TV hilang. Itu sebentar lagi 10 tahun lagi mungkin guru hilang. Loh sekarang kiai aja sudah menghadapi masalah ilmu. Dulu orang ngaji ketemu kiai masih punya sopan santun. Sekarang bisa ngaji di atas WC, lihat YouTube. Dunianya berubah. Jadi kita ini generasi analog. Dulu kita pengen lihat Afrika saja masih nunggu flora dan fauna. Sudah seharian ditunggu keluarnya Pak Murdiono. Sekarang semuanya sudah di sini. Ini generasi sekarang. Di sini semuanya. Tinggal ngetik. Kucing Afrika keluar. Tengu India keluar. Mau bablas bokong India keluar di sini. Ini semua. Dulu kalau kita jatuh cinta, kita masih butuh perangkat kertas. Cari kertas warnanya pink. Iya kak, yang harumnya harum mawar, jangan harum melati, bau gendruwo. Iya kan? Terus kemudian kita cari tinta warnanya biru, cintaku mengharu biru. Ya mereknya Harvest. Untukmu kekasihku. Makanya DPR yang tua-tua itu masih pinter merayu. Karena lahir dari generasi surat cinta. Untukmu kekasihku, entah kenapa semenjak kepergianmu ke pesantren, aku merindukanmu.